Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini, kami mencoba untuk memberikan ruang bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan juga uluran tangan dari para sahabat sekalian. Oleh karena itu, bagi para sahabat semua yang membutuhkan saluran sedekah yang tepat sasaran, dapat melihatnya di akhir video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendapatkan dua orang buzzer Jokowi terjerat kasus penistaan agama, Permardi Arya dan Ade Armando, kini muncul satu orang lagi, Eko Kuntadi. Kenapa kok tiba-tiba ketiga buzzer terdepan Jokowi ini mendadak melakukan blunder yang sama persis dalam jangka waktu yang berdekatan? Kabar dari Fajar Indonesia Network 4 Februari 2021, judulnya Sebut obat corona ada di Al-Quran. Eko Kuntadi ke Ustadz Adi Hidayat, Mas jangan tularkan pikiran dangkalmu. Astagfirullahalazim. Ini siapa yang dangkal? Setahu saya dan kebanyakan rakyat jelata yang lain, Ustadz Adi Hidayat jelas-jelas hanya akan mengatakan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Siapapun sudah tahu betul kalau Ustadz Adi Hidayat tidak mungkin asal bicara. Bila Ustadz Adi Hidayat sudah mengatakan obat corona ada di Al-Quran, ya pasti ada di situ. Ustadz Adi Hidayat hanya mengutip saja apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Saat Pak Eko ini mengatakan kutipan Al-Quran yang diucapkan Adi Hidayat adalah sesuatu yang dangkal, berarti manusia unik yang satu ini sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu dangkal. Jakarta. Aktivis media sosial Eko Kuntadi meminta Ustadz Adi Hidayat agar tidak mengeluarkan statement yang membodohi umat. Eko mengatakan itu terkait ceramah Adi Hidayat yang mengklaim bahwa obat COVID-19 ada di dalam Al-Quran. Mas, tolong bantu membuat umat tambah cerdas, Mas, kata Eko Kuntadi di Twitternya, Kamis 4 Februari. Gusti, Adi Hidayat itu dari ceramah satu ke ceramah yang lain selalu dapat memberikan pencerahan dan tambahan ilmu kepada kita yang mendengarkan. Nah, itu dikatakan kalau Ustadz Adi Hidayat harus membuat umat tambah cerdas. Sudah Pak Eko, sudah. Adi Hidayat sudah membuat umat ini tambah cerdas. Oleh karena itu, kami tidak menyukai orang-orang yang berkata-kata tanpa landasan yang jelas, macam kalian. Eko berharap agar Adi Hidayat tidak mengatakan sesuatu untuk bodohi jamaah, apalagi dibungkus dengan dalil agama. Jangan kamu tularkan pikiran dangkalmu ke jamaah, apalagi dibungkus dalil agama, kata Eko. Dia kemudian menyindir jenggot Adi Hidayat. Mending kamu pikirin gimana menciptakan sampo buat keramas jenggot. Itu lebih bermanfaat, katanya. Pak Eko punya jenggot nggak ya? Oh iya, dari foto yang saya lihat beliau ini nggak punya jenggot. Pantesan nggak paham. Pak Eko, denger nih. Sampo itu selain bisa dipakai di rambut, bisa dipakai di jenggot juga. Jenggot panjang itu selain bisa disampoin pakai sampo buat rambut, juga bisa dicat pakai cat rambut. Walaupun anak kecil juga bisa tahu kalau jenggot dan rambut itu punya bentuk dan tekstur yang sama aja, cuman beda lokasinya doang. Tapi tetap aja ini kita cuman jaga-jaga. Bisa jadi Pak Eko ini benar-benar belum paham. Atau mungkin dia orangnya pintar banget, jadi semuanya harus berdasarkan literasi yang jelas. Dibacain jangan ya. Berdasarkan Wikipedia. Berdasarkan Wikipedia, janggut atau jenggot adalah rambut yang tumbuh pada dagu, pipi, dan leher. Sebelumnya dilansir YouTube Gelora Islam, Adi Hidayat mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Penggalan ayat dari 3 surah Al-Quran diyakini bisa menyembuhkan penyakit termasuk virus corona atas izin Allah Ta'ala. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Sebagaimana dikabarkan Al-Quran, ada fisik atau jasad, akal, dan ruh. Mungkin yang dipelajari dari ilmu biologi dan kedokteran hanya fokus pada fisik saja. Yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan adalah anatomi akal. Sedangkan ruh tidak dipelajari dalam pelajaran formal ataupun ilmu kedokteran. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Kata Ustadz Adi Hidayat, setiap penyakit biasanya menghantam 2 di antara 3 bagian ini. Kalau bukan pada fisiknya, maka yang dihantam adalah ruhnya. Ya, walaupun dalam kedokteran, memang belum ada yang bisa menerjemahkan penyakit ruh ini ke dalam bahasa ilmiah. Namun yang berdekatan dengan penyakit ruh ini mungkin ada. Psikosomatik namanya. Jika diartikan, gangguan psikosomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas seperti luka atau infeksi. Kalau penyakit akal biasanya sifatnya malas membaca, malas belajar, atau malas mengkaji. Setiap bagian anatomi ini butuh asupan sebagaimana tubuh membutuhkan karbohidrat.
protein maupun vitamin. Kata Ustadz Adi Hidayat. Ayat yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat adalah surah Al-Isra ayat 82, surat Al-Anbiya ayat 83-84, dan Al-Fatihah ayat 1-7. Semoga Allah memberi kemudahan dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita. Insya Allah, saudara kita yang meminta penguatan dan doa semoga Allah meringankan musibah yang kita hadapi saat ini. Kata Ustadz Adi Hidayat. Ada baiknya Mas Eko ini membaca dan menelaah dulu. Benar tidak yang dikatakan Adi Hidayat ini? Kalau ternyata Ustadz Adi Hidayat benar-benar mengutip dari Al-Quran dan tafsirnya, maka seperti yang saya katakan barusan di awal video, yang Pak Eko katakan dangkal jadinya bukan Ustadz Adi Hidayat, tapi Al-Quran dan kandungannya. Ini saya heran, kenapa kok ketiga orang ini bisa terjerembab ke dalam lubang yang sama? Kembali sebuah pemikiran sederhana dari salah seorang tim Saiful Zaman Channel mengejutkan saya saat kami membahas hal ini. Menurutnya, tidak mungkin Ade Armando, Permardi Arya, dan Eko Kun tadi memanage akun sosmednya sendirian. Dia tentu memiliki tim guna mempermudah pekerjaan mereka sebagai buzzer. Lalu, bagaimana jadinya jika salah satu tim mereka diperintahkan atasan mereka untuk menuliskan komentar yang akan menjerumuskan ketiga orang ini ke dalam ranah hukum? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk menunjukkan kepada rakyat jelata bahwa petinggi negeri ini sangat memperhatikan penegakan hukum kepada mereka yang menistakan agama. Oleh karena itulah mereka bertiga harus dikorbankan. Kedua, harga jual mereka kini sudah semakin tinggi. Pemecatan sepihak akan membuat mereka bisa saja menyeberang ke oposisi. Tentu ini akan membahayakan citra para petinggi negeri. Apalagi seandainya mereka bertiga kemudian dalam kutip mulai bernyanyi. Jadi satu-satunya cara yang mendapat dilakukan untuk memutus kontrak sekaligus pembungkaman adalah dengan memasukkan mereka bertiga ke dalam pesantren berjeruji. Semoga mereka bertiga benar-benar diproses secara hukum dan menjadi pelajaran bagi rakyat jelata yang na'udzubillah berniat untuk menjadi buzzer sebagai pihak yang salah. Menjadi buzzer, mereka tentu akan menghasilkan banyak uang, tapi dipesantrenkan adalah cara yang terbilang cukup beradab. Mengingat para atasan kalian itu bisa jadi sanggup untuk melakukan berbagai hal yang lebih mengerikan daripada dipesantrenkan. Jangan coba-coba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz, dan lain sebagainya. Di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.